Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan untuk kita dari materi itu dalam beberapa malam saya membawakan materi dari kitab Ishrahul Qulub yang artinya memperbaiki hati, karena penulisnya adalah seorang mufassir, banyak mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan sebagai tema. Nah, di antara cara untuk hati kita agar menjadi baik adalah kita memahami ayat-ayat Allah. Tema mafhum mukhalafah istilahnya. Pemahaman terbaliknya, hati itu akan menjadi rusak apabila hati itu tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Judul di sini adalah syarrul amal amal qalbi. Sejelek-jelek buta adalah buta hati. Kemudian beliau mengutip surah Al-Hajj ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Sadaqallahu adzim. Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di bumi sehingga mereka mempunyai hati yang dengannya bisa merenungkan, memikirkan ayat-ayat Allah, atau mereka mempunyai telinga yang mampu mendengarkan ayat-ayat Allah? Sungguh tidaklah mata yang buta, tapi hatilah yang buta yang berada di dalam dada. Nah, kemudian di sini tadi saya alhamdulillah sudah sempat membaca bab ini sampai khatam. Di antara poin-poinnya adalah kalau mata telanjang ini buta, masih dia bisa bergantung atau minta tolong sama orang lain. Ada sahabat namanya, ini berkenaan sebab turunnya ayat adalah tentang seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, yang karenanya juga turun surah Abasa. Jadi ini sahabat yang termasuk teras. Ya Rasulullah, aku ini adalah seorang yang buta. Apakah aku besok di akhirat akan buta? Kemudian turunlah ayat ini, yakni yang dimaksud buta adalah buta mata hati. Nah, kemudian seperti Abdullah bin Ummi Maktum, ya Rasulullah, aku adalah orang yang buta. Walaysa liqalidun yaquduni ila masjid. Aku buta dan tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah memberikan pertanyaan, As-sami'ta bidzal, apakah engkau mendengar panggilan azan? Na'am. Kalau kita mampu mendengar azan berarti datang ke masjid, karena nanti engkau bisa minta bantuan orang lain. Nah, jadi kalau mata lahiriah kita buta, masih bisa minta bantuan sama orang lain. Dan bahkan orang yang tunanetra itu lebih hebat prestasinya daripada orang yang punya mata. Contoh, betapa banyak tunanetra itu mampu menghafal Quran 30 juz, bahkan dengan menggunakan Quran Braille. Itu yang paling berbahaya adalah buta hati. Nah, buta hati itu maksudnya adalah dia tidak mau memahami dan mendengar cerita-cerita orang yang terdahulu, bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah. Tidak ada satupun kaum yang durhaka kepada Allah kecuali pada gilirannya mereka akan mendapatkan siksaan dan hukuman dari Allah. Setelah mendengar dan kita melakukan perjalanan, hendaknya kita mengambil pelajaran. Kemudian di sini dikaitkan yang tilu nabiha. Apakah mereka tidak mempunyai hati yang dengannya bisa merenungkan? Menggunakan kata yang tilu.
yakni berpikir. Akal itu artinya ngikat. Akal itu artinya apa betul sih? Mengikat. Mengikat agar diri kita tidak terjerumus ke dalam penderitaan dan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau akal digunakan, nggak bakalan orang itu terjerumus kepada penderitaan hidup. Ada ujian masing-masing punya, tapi penderitaan lain ceritanya. Kemarin saya bahas, jadi pas-pasan akal-akal spekulasi judi online, akhirnya nggak dapat, rugi. Setelah judi online akhirnya saudaranya pinjaman online sudah kalah kabur karena akalnya itu tidak digunakan. Jadi hal-hal yang bersifat ilmiah itu tidak digunakan. Ceritanya nggak ada orang kaya itu bisa dengan judi, hanya di film God of the Gambler itu, Stephen Chow itu adanya cuma di film. Dalam dunia nyata nggak ada orang kaya itu dengan judi. Kayanya itu ya dengan kerja keras. Terus pondok pesantren segede Gontor atau segede Jawa Timur itu Lirboyo dimulai dari beberapa gelintir santri, kemudian dirawat nanti menjadi besar. Bahkan Gontor sekarang punya cabang. Di daerah saya ada yang namanya Haji Maki. Haji Maki itu punya toko emas 3, penguasa pasar. Dulu awalnya adalah tukang penggiling tahu itu adalah istri. Karena dia rajin dan sedekahnya lancar, akhirnya diberkahi oleh Allah. Sekarang punya BMT dan lain sebagainya. Saya berpikir, oh iya, itu kan ambil pelajaran. Orang kaya sekarang itu nanamnya mulai dari puluhan tahun yang lalu. Berarti orang yang sukses itu harus nabung belajar dan nabung kerja keras. Tak mungkin orang kaya itu tanpa nabung. Kita saksikan kalau di medsos itu ada Pak Yusuf Hamka. Kira-kira jadi bos jalan tol itu abrakadabra atau berapa puluh tahun yang lalu itu dirintis. Nah, dengan akal yang seperti itu agar kita mempergunakan khususnya untuk beriman kepada Allah bahwa dunia itu hidup kita adalah tidak lama, hanya sementara. Nanti yang langgeng adalah ketika kita sudah meninggal dunia. Gunakanlah waktu di dunia itu untuk semaksimal beriman bertakwa kepada Allah dan memperbanyak amal soleh agar tidak terjerumus seperti umat-umat yang terdahulu. Kurang lebih demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.